Pada video kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk membuat toast message atau tampilan notifikasi seperti ini. Jadi pertama-tama kita akan buat terlebih dahulu project React Native-nya. Kita akan buka terlebih dahulu command prompt, lalu ketikkan npx React Native init toast message, lalu enter. Baik, projectnya sudah berhasil untuk dibuat. Jadi kita akan pindah directory terlebih dahulu ke projectnya, yaitu toast message. Setelah itu kita akan tambahkan sebuah library untuk membuat tampilan seperti di awal tadi. Nama library-nya itu adalah React Native Toast Message yang ini. Jadi kita bisa membuat tampilan seperti ini dengan menggunakan library ini. Caranya menggunakan adalah kita klik dulu quick start di sini. Setelah itu kita copy dulu ini yarn add ini, pastekan di sini. Setelah itu kita akan buka di Visual Studio Code projectnya, lalu kita akan jalankan projectnya dengan cara yarn android, lalu enter. Projectnya sudah berhasil untuk dijalankan di emulator. Berikutnya adalah kita akan buka FJS di sini. Kemudian saya akan hapus dulu semua yang ada di sini. Ini di close saja. Pakai Ctrl A lalu backspace. Di sini saya akan import React Use Effect dan kita akan buat terlebih dahulu fungsional komponen baru seperti ini. Dan kita isikan sebuah view. Nah, di sini kita akan import terlebih dahulu view lalu text dari React Native. Kemudian di dalam sini saya ingin agar dia itu menggunakan semua tempat yang ada. Jadi menggunakan flag 1 seperti ini. Di sini sudah muncul putih seperti ini. Kemudian kita akan isikan sebuah teks di sini, misal test message. Kemudian kita akan isikan di bawahnya sebuah tombol pakai touchable opacity. Jadi kita import terlebih dahulu touchable opacity. Kita akan buatkan tombol di sini yang digunakan untuk memunculkan pesannya. Misal munculkan pesan, lalu simpan. Nah, setelah itu kita akan import terlebih dahulu library-nya. Jadi di sini ada contohnya, yaitu mengimportnya seperti ini. Disalin, pastekan di atas sini. Setelah itu di bagian sini silakan diletakkan di bawah, di paling bawah begini. Nah, misalkan saja di sini ada sebuah view gitu. Nah, di bawah sini adalah toast-nya. Jadi kita letakkan di bawah paling sini. Setelah itu kita bisa menggunakan toast.show seperti ini. Jadi kita kaitkan dengan touchable opacity atau button seperti ini. Jadi kita copy dulu toast.show-nya. Kita isikan di sini on press yang berisikan toast.show seperti ini. Di sini ada tipe-tipenya, yaitu tipe sukses, lalu ada juga tipe error dan tipe info. Kalau sukses itu yang warna hijau. Untuk teks yang satu ini artinya judulnya. Kita bisa isikan dengan misalkan saja halo, pesanan Anda sudah tiba gitu misal. Pesanan Anda sudah tiba. Simpan. Kita buka dulu. Kalau kita klik yang touchable opacity ini, kita klik, maka dia itu akan muncul seperti ini. Halo, pesanan Anda sudah tiba. Lalu dia itu menghilang seperti itu. Misal kita ganti dulu tipenya. Tipenya ini kita akan ganti jadi error. Kalau kita munculkan pesan, maka warna yang ada di sini itu akan berubah. Kalau warna yang tadi sukses itu, dia itu warna hijau. Kemudian info. Kalau info itu warna biru seperti ini. Nah, di sini ada sebuah link untuk akses API-nya apa saja, maka akan muncul seperti ini. Nanti di sini kita bisa menggunakan props yang ada di dalam library-nya. Misal ini tipe bisa diisi dengan sukses, error, info gitu. Lalu teks 1 yang first line artinya alias judulnya, yang kedua second line-nya. Untuk posisinya juga kita bisa atur mau di atas atau di bawah. Jadi dia itu bisa kita isi top atau bottom. Kita bisa isikan di sini. Position kita akan isikan bottom misal. Kalau kita munculkan pesan, dia itu dari bawah seperti ini munculnya, bukan dari atas. Kemudian ada visibility time. Jadi berapa lama sih dia itu muncul? Secara default dia itu 4000 milisecond alias 4 detik. Jadi kita bisa ganti berapa lama sih dia itu bisa mau muncul. Jadi misalkan saja saya ingin agar 5 detik misal, atau 2 detik deh. 2 detik, simpan. Kalau kita coba lagi munculkan pesan, maka di sini akan muncul hanya 2 detik saja seperti itu. Jadi cepat. Kemudian ada juga auto hide. Jadi secara otomatis kalau kita buka ini, dia itu ketutup otomatis. Kalau di sini kita bisa tutupnya manual, misal auto hide jadi false.
Kalau kita munculkan pesan, maka di sini nggak akan hilang sebelum kita klik di sini. Nah, kita bawa ke bawah gitu. Jadi ini nggak akan hilang selama kita belum geser ke bawah seperti itu. Atau geser ke atas jika positionnya ini top. Kemudian kita juga bisa atur offsetnya. Jadi kan kalau kita munculkan di sini, akan ada offset yang ada di sini. Kalau kita isikan di sini top, offset itu adalah jarak antara ini dan ini gitu. Ini jadi true aja auto hide-nya. Kemudian kita munculkan aja dulu. Nah, ini offsetnya kita bisa isikan top offset. Misalkan saja di sini nilai defaultnya itu sekitar 40. Kita bisa atur lagi, misal saya pengen 20 aja offset. Kalau munculkan pesan, maka dia itu akan lebih dekat dengan yang di atas sini. Kalau 10 misal sebegitu offsetnya. Kemudian ada juga function yang akan dipanggil ketika dia itu muncul, selesai, dan ketika diklik. Kita bisa mengisikan ini di dalam sini. Misalkan saja di onShow ini, onShow gitu, kita bisa isikan di sini function. Jadi kita bisa isikan misal console.log notifikasi sudah muncul. Kalau kita coba, kita klik, ketika dia itu muncul, maka di sini akan memunculkan notifikasi sudah muncul. Artinya itu function yang ada di dalam sini akan dipanggil. Begitupun juga yang duanya lagi, yaitu ketika selesai dan ketika diklik. Sama seperti on show, tinggal kita on hide dan on press di sini tambahin. Nah, begitu. Ini on hide-nya sudah selesai. On press notifikasi diklik. Misal ketika Anda diklik notifikasinya ini, maka kita pengen user itu ke page lain misal, itu juga bisa. Jadi di sini akan muncul notifikasi diklik lalu sudah selesai. Lalu ketika on hide, berarti kita bisa mengirim data ke server misal. Berapa orang yang ngeklik notifikasinya dan berapa orang yang nggak ngeklik notifikasinya. Itu bisa kita tahu dari sini. Kalau kita simpan datanya ke server. Oke, saya rasa cukup tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.